Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran undangan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi semuanya yang sudah bergabung. Hari ini hari Sabtu. Kita bilang weekend. Bener weekend, besok mulai hari yang baru. Kalau hari ini merasa bebas dari pekerjaan, puji Tuhan. Tapi kita mau tetap merenungkan firman Tuhan. Selamat pagi CCMI, Bu Sumarli. Selamat pagi Bu Saiman, Pak Saiman. Selamat pagi Bu Viken, Pak Henry. Good morning Pak Bambang, Bu Vera. Selamat pagi Bu Ruli, Pak Mei, Tasya, Elo. Selamat pagi Bu Foni, Pak Hartono, Pak Martin, Bu Febi. Selamat pagi. Ada Aiko, ada Keiko, ada Kimiko, ada Nathanael. Good morning semuanya. Bu Yosinta, Muana, Mikel, Bu Nurmala. Good morning. Ayo kita baca firman Tuhan. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 3. Nanti dilanjutkan ayat 9 sampai 14. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca bersama-sama. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 3. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 3. Dan perikop Naaman disembuhkan. 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya beginilah katanya oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Kita lanjutkan ayat 9 sampai 14. 2 Raja-Raja 5 ayat 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ya, Amin. Ini kisah yang
sangat-sangat luar biasa ya, tentang kesembuhan seorang perwira daripada bangsa Aram, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ada sebuah kisah tentang sebuah kedai makan milik seorang yang bernama Jocelyn ya, yang adalah tukang bubur ya, jadi membuat bubur. Bagaimana Anda membuat bubur? Saya tahu ada yang tidak suka bubur di sini ya, karena katanya bubur itu kayak wong loro. Ya kalau memang kita sakit kan males mengunyah gitu ya, dihidangkan bubur cuma tinggal menelan saja. Tetapi kedai makan milik Jocelyn ini punya bubur yang sangat lezat. Karena apa? Bubur itu tidak dibiarkan begitu saja, apalagi dimasak dengan rice cooker ya tidak. Tetapi diaduk dengan hati-hati ya. Jadi ngaduknya itu tidak sembarangan. Jadi dengan perlahan, apinya sedang atau cenderung kecil, sehingga apa? Lembut ya. Teksturnya, bulir-bulir nasinya itu menjadi sangat lembut dan sempurna. Nah ini biasanya orang capek ya ngaduk bubur ya, males, tangannya sakit, kakinya kesel. Nah waktu itu ada seorang pelanggan yang setia ya, untuk makan breakfastnya itu. Tapi pelanggan ini ngomong begini, hari ini rasa buburmu beda loh, teksturnya itu tidak selembut biasanya. Jadi ketahuan ya kalau nggak konsisten. Rupanya kali itu asisten baru Jocelyn yang mempersiapkan buburnya. Jadi bukan Jocelyn yang bikin bubur, orang lain. Beda ya. Jadi ia menjelaskan buburnya itu berbeda kenapa gitu ya. Takutnya pelanggannya tidak balik ya. Saya tidak mengaduknya selama yang ditunjukkan dalam resep, kata asistennya. Karena begitulah cara saya membuatnya di rumah. Nah ini ya, seringkali itu sakar PDW. Anda mungkin cakap ya membuat pisang goreng di rumah. Jadi waktu bekerja di kedai pisang goreng yang terkenal, saudara tidak goreng pisang sesuai SOP, sesuai prosedur operasinya toko atau kedai itu, tapi sakar PDW. Ya ini kebanyakan itu begitu ya. Sehingga apa? Pelanggan itu komplain, itu namanya sok pinter ya. Ya memang pinter menurut kamu, tapi tidak cocok dengan. Tapi tidak mau nurut, pinter sih pinter, ya, tapi tidak mau nurut. Tidak mau tunduk pada peraturan yang diberi, itu loh, penundukan diri itu nggak ada ya. Jadi akhirnya dikomplain ya, oleh pelanggan, dikomplain oleh orang yang biasa makan ya. Ternyata asistennya itu selain tidak ngaduk sesuai arahan, juga apa? Ditambahi minyak wijen ya saudara ya. Menurut saya rasanya lebih enak katanya begitu ya. Waduh ini tambah parah meneh. Ini ada ya. Jadi resepnya kita ada orang yang seperti gini ya. Ada ini. Seringkali kalau saya melihat resep itu dicoba diolah sendiri ya. Jadi Pak Gem ngomong, loh kok gak kayak wingi katanya gitu. Ya ini tak coba cara baru lebih enak. Itu ada dimodifikasi. Modifikasi ya ini. Loh kalau ndak dijual, dimakan sendiri ya ndak apa-apa. Tapi kalau dijual itu kan harus akhirnya konstan rasanya itu ya. Ndak konsisten ya, pelanggan bisa lari gitu ya. Bisa sepi tokonya akhirnya tutup. Nah ini hati-hati ya. Mungkin ada yang bekerja untuk orang lain hari ini ya harus menuruti SOP-nya mereka begitu ya. Jangan karepmu dewi. Ada kalanya kita juga bersikap demikian saat merespon perintah Allah. Bener gak ya? Iya. Tuhan ngomong jangan membunuh. Nah, aku ndak membunuh kok, tapi ngitik-ngitik sampai mati. Ya sama aja ya. Jadi alih-alih sepenuhnya mentaati perintahnya di dalam kitab suci, kita condong mengikuti pemikiran diri sendiri
dan melanjutkan dengan cara kita sendiri. Selamat pagi Bu Lasma, selamat pagi Bu Lastri, Pak Timo, semua anak-anaknya, Winara, good morning. Jadi kita ini harus mengikuti SOP-nya kitab suci gitu ya, mengikuti cara-cara kitab suci juga. Kalau kitab suci kamu harus mengampuni musuh-musuhmu. Tidak peduli musuhmu itu siapa. Hari-hari ini musuh kita tidak jauh-jauh ya, orang yang paling dekat sama kita. Siapa itu? Ini Musuh dalam selimut. semut dalam selimut ya. Nah, Tuhan sudah ngomong, ampunilah segala kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu berdoa, tidak usah lama-lama ya. Berdoa Bapak kami itu sudah mencakup semuanya. Apakah engkau sudah melakukan hal itu? Ya. Ya seperti Naaman tadi itu ya, dia jauh-jauh datang tapi tidak diterima oleh Elisa. Elisa tidak mau keluar menemui dia, hanya suruh bujangnya. Dan dia kiranya tadi dari rumah itu dia datang terus diunyek-unyek kepalanya, terus dijama itu seluruh tubuhnya yang kusta itu, sehingga Ya, dia menurut menjadi pikirannya. sembuh. Nah, itu menurut pikirannya Naaman. gitu loh. Tapi kenyataannya kan Disuruh tidak terjadi. jegur. Disuruh jegur sungai. Sungai yang kotor sekali. Dia katakan lebih baik sungai di mana itu yang lebih bersih Abana dan Parpar. daripada sungai itu. Nah ini ya yang kita hadapi itu beda dengan apa yang kita inginkan, harapkan gitu. Kenyataannya nggak sama gitu. Ya, bagaimana seorang yang sakit kusta disuruh jebur ke sungai yang budak? Dia pikir kan, aduh, apa enggak tambah infeksi ini ya? Nanti tambah infeksi nanti. Tidak ada nah sungai yang lebih jernih lagi gitu ya. Tidak ada. Maksudnya Tuhan apa itu? Untuk kerendahan hatinya ya, untuk merendahkan. Dia kan jenderal, dia kan panglima perang, dia kan biasa dihormati, dia kan biasa diistimewakan. Dia kan biasa merintah juga anak buahnya, dia kan juga punya anak buah. Nah, sekarang kemarin diperintah kamu mau nurut nggak ini? Iya. Kemarin saya melihat iring-iringan Bapak Presiden ya masuk ke jalan di kota Surabaya, masuk Waru ya, keluar tol Juanda masuk Waru. Nah, yang dari tol Sidoarjo masuk Waru di stop. Ya sudah ndak di tol sih, sudah exit. Kami berhenti. Terus siapa ini yang jalan ya toh? Kok sampai nyetop jalan? Ternyata RI 1, ternyata Bapak Presiden. Nah, nanti kalau Bapak Presiden ini sudah tidak lagi berkuasa, turun jabatan, jadi rakyat biasa, sudah tidak ada yang menyetopkan jalan buat beliau ya. Nah, bisa enggak gitu ya, menyesuaikan diri lagi. Nah, seperti Naaman ini, kenapa Elisa kok enggak nyambut saya? Mbok yo menengok saya, dilihat ya apa gitu. Enggak. Dia tetap ada di dalam rumahnya, terus nyuruh bujangnya ya. Nah, inilah kerendahan hati, mau enggak dibegitukan? Mungkin engkau merasa tersinggung ya. Sering orang merasa tersinggung karena direndahkan, merasa direndahkan. Elisa tidak mau keluar dan Naaman memiliki ekspektasi sendiri tentang bagaimana seharusnya ia disembuhkan. Dan pemikirannya dia percaya lebih baik daripada perintah Allah. Ya, kita baca 2 Raja-Raja 5 ayat 11 dan 12. Dia pikir seperti 2 Raja-Raja 5 ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan
Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Amin. Nah, jadi ya ngamuk ya. Tadinya kan dia itu pikir, waduh, dengan harapan seperti tadi ya, mbok ya keluar terus menyambut dengan baik dan sebagainya. Tetapi ternyata enggak. Tapi pegawainya itu ya kok mengingatkan bosnya ini dengan baik. Ya, orang disuruh seperti gitu aja loh, Pak. Mosok angel ya gitu ayat 13 kita baca ya. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahir. Nah itu. Jadi wong cuman disuruh mandi aja loh ya kok repot. Aja kok. Tinggal jemplung tok ae kok. Kadang-kadang kita harus punya ini ya, anak buah yang positive thinking ya. Bagus ya anak buahnya. Anak buah yang mendukung gitu ya. Seringkali kita punya tim tapi kurang bisa mendukung dengan baik ya. Bahkan ngompori untuk hal-hal yang negatif. Nah, ini ayo periksa tim kita ya. Kalau anak buahnya tim kita bagaimana? Ayo sudah kita pulang saja, nggak usah. Ya udah Pak, kita bunuh aja gitu ya, tambah soro lagi ya. Iya. Tapi ini kan niatnya baik. Nah, timnya juga harus punya niat baik. Iya, anak buahnya itu mengharapkan juga Naaman ini jadi sembuh ya. Ya kan kepengen sembuh, wong dia itu bisa kalau perang itu membawa kemenangan. Lah kalau ndak dipimpin sama Naaman mungkin prajurit ya mikir aku bisa mati ini. Kalau bukan Naaman yang mengkomando ya. Maka dari itu mereka juga berkata, halah wong disuruh begitu aja loh Pak, ayo nang jebur gitu kan ya. Akhirnya Naaman nurut ya. Puji Tuhan, dia mendengarkan. Dia mendengarkan suara anak buah. Dan akhirnya turunlah ia membenamkan diri. Ayo kita baca ayat 14 bersama-sama. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Wow, keren sekali kan ya. Saya mendapatkan seseorang yang ya saya kenal juga tapi nggak erat. Dia bilang, Bu, saya nggak bisa kuliah lagi karena saya menderita kusta. Wow, keren sekali dia mengaku. Dan akhirnya ia disembuhkan. Tapi dengan proses ya, proses untuk ke dokter, terapi dan sebagainya, minum obat. Lah ini kalau kesembuhan ilahi nyemplung aja di sungai Yordan 7 kali gitu ya saudara. Akhirnya ia sembuh. Keluar bagaikan kulit bayi. Wow, keren sekali. Jadi hari ini kalau engkau disuruh Tuhan ya, wis jangan terlalu banyak cincong ya. Ngomel ini, ngomel itu, manut aja, manut. Kalau disuruh ayo melayani orang itu, ya layani sudah, tidak usah ngomel. Ayo begini begitu, sudah jangan besok, Pak hari ini tidak bisa, jangan tunda-tunda ya. Mungkin hari inilah kesempatanmu melihat mujizat ya, seperti Naaman itu. Kalau engkau banyak pikiran, engkau banyak terlibat hutang piutang, engkau merasa hidupmu itu kok gak sejahtera ya. Lah kalau kamu disuruh Tuhan, wes ojo ngeyel ya. Ayo bertobat katanya Tuhan. Hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, bertobatlah. Ya sudah, tinggalkan dosa-dosa lama ya. Tinggalkan karakter-karakter lama. Jadi menjadi seperti bayi yang baru lahir. Wow, ini keren ya. Saya juga mikir, kalau kita punya musuh itu ya, setiap hari itu kita mikirin musuh itu loh, bener nggak ya? Itu bencekno ya, itu gergeten loh. Orang itu enaknya tak apa no ya, gini gitu lah. Pikiran itu akan membuat kita sakit ya. Akhirnya kita yang jantungan ya. Akhirnya kita yang kayak orang kusta ya.
Orang kusta itu adalah orang yang dikucilkan oleh orang lain ya, tidak mau bergaul. Mungkin orang bisa menghindari kita karena diri kita terlalu pahit ya. Omongan kita tidak enak, no. Tingkah laku kita juga mengerikan. Mungkin kita juga tidak menyenangkan. Nah, orang lain bisa menghindari, seperti menghindari orang kusta. Hari ini kalau kita mendengar suara Tuhan, kenapa kok tidak mau nurut? Nurut aja ya. Sebab nurut itu enak ya. Kemana engkau pergi Tuhan, aku ikut pergi. Kemana engkau suruh aku pergi Tuhan, aku mau jalan. Yang diperintahkan Tuhan tidak berat kok. Kita mampu tidak berat melakukannya, tidak lebih dari kekuatanmu. Ya. Jadi ya kita lakukan aja. Tapi Naaman ini sungguh luar biasa ya. Setelah dia sembuh, dia kembali ke Elisa itu memberikan persembahan. Nah ini. Ya sebetulnya syukur ya. Dia sudah sanggup persembahan itu ya. Tapi Elisa nggak mau loh. Nggak mau nerima ya. Dia betul-betul abdi Allah yang luar biasa ya. Dia nggak mau nerima, tapi bujangnya itu yang mata duitan ya. Akhirnya bujangnya bujuk dan meminta persembahan itu. Tetapi Naaman tahu loh apa yang dilakukan oleh bujangnya ya. Naaman ini benar-benar orang nabi yang ilahi ya. Jadi dia ngerti. Akhirnya kusta Naaman nemplek ke Gehazi bujangnya ya. Jadi hari ini ayo kalau kita dengar suara Tuhan, masing-masing ada perintah Tuhan untuk kita lakukan, ayo kita lakukan. Tentu ada mujizat di depannya, amin. Kalau disuruh memaafkan suami, istri, anak, ayo dimaafkan. Saling minta maaf ya. Kamu kan kepengen hidupmu berubah, amin. Kalau hidup kita berubah, damai sejahtera ada, berkat melimpah, kan seneng ya. Cuma minta maaf aja loh, ya. Sulit ya. Kalau Aiko dan Keiko berantem pernah nggak sih? Gegeran royoan mainan, royoan apa ya? Yang mungkin walaupun sudah punya ya, dua-dua sudah dibelikan kembar ya. Tapi kadang-kadang itu pengen yang punyanya dia. Ayo ngaku. Jadi nggak boleh berantem, harus segera minta maaf ya. Karena apa? Tuhan nggak suka. Kalau Tuhan tiba-tiba datang belum minta maaf, waduh bisa tertinggal ya, nggak ketemu dengan kekasih-kekasih kita gitu ya. Ayo hari ini jangan sulit dan pelit minta maaf ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Karena hari-hari ini banyak orang yang halu, banyak orang yang baper, banyak orang yang hidupnya tidak damai. Hanya karena masalah-masalah kecil ya, minta maaf. Kalau sudah minta maaf ya selesai, amin. Ayo biasakan kita minta maaf. Kita rendah hati, sehingga kita disembuhkan dari segala penyakit, disembuhkan dari segala kekurangan, disembuhkan dari segala pertikaian, amin. Amin. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kisah tentang Aman ini sungguh sesuatu kisah yang ya menguatkan kita semua. Engkau telah ajarkan kami untuk kami mempunyai kerendahan hati. Kami mau menurut segala perintah-perintah-Mu dan ketetapan-Mu dan firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa memperoleh berkat daripada Engkau Yesus, karena kami taat, kami nurut, kami mengucap syukur atas segala hal yang sudah Engkau berikan, dan Kau sudah ajarkan kepada kami untuk kami bisa saling mengampuni satu dengan yang lain, sehingga kami juga sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan Yesus. Tuhan yang penuh kasih ini sudah memberikan teladan yang baik pada kita semua, sehingga kita bisa melakukan meminta maaf, memohon maaf atas segala kesalahan kami ya, walaupun kadang-kadang kami tidak salah Tuhan, tapi kami mau minta maaf sehingga kedamaian itu terjadi di antara kita.
Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak, terima kasih untuk kesempatan setiap pagi kami membaca firman, kami mendengarkan firman, kami melakukan firman. Amin. Terima kasih supaya pagi hari ini kami dapat melakukan firman yang Engkau perintahkan buat kami, yaitu dengan rendah hati. Seperti Naaman yang dengan rendah hati mau masuk ke sungai Yordan dan menyembuhkan dirinya sendiri 7 kali dan ia sembuh sempurna. Seringkali kami merasa tinggi hati untuk kami merendahkan diri di hadapan orang lain. Kami merasa benar sendiri sehingga kami tidak keluar dari sakit penyakit, tidak keluar dari kemiskinan, tidak keluar daripada pertikaian. Bapa, ampuni kami, bahwa kami menjadi orang-orang yang rendah hati, sehingga kami dapat menerima keburukan orang lain, kejahatan orang lain, penghinaan orang lain, dan sebagainya, seperti Engkau telah menerima semuanya. Bahwa kami, Tuhan, menjadi seperti Kristus, sehingga ada damai sejahtera dalam rumah tangga, dalam pelayanan kami, dalam kami ada tinggal di semua lini kehidupan manusia. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan pagi ini seluruh acara kami, baik yang kami akan melayani Tuhan, kami akan bekerja, kami mungkin akan rekreasi, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama amin, amin, amin. Puji Tuhan. God bless you. See you tomorrow. Tomorrow Senin. The day after tomorrow ya, Senin. Besok kita ibadah. Gereja masing-masing ya. Oke. God bless you. God bless you all. Thank you. Bye bye.